Selamat pagi Pak Gun dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia dan saya bersekolah di Sekolah Budi Utama. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan sampah yang saat ini menjadi tantangan global dengan implikasi lokal. Permasalahan sampah atau limbah padat merupakan isu lingkungan, sosial, dan juga ekonomi yang semakin mendesak di tingkat global, regional, dan juga lokal. Seiring dengan pertumbuhan populasi, urbanisasi yang pesat, dan pola konsumsi yang linear, volume sampah yang dihasilkan terus meningkat secara eksponensial. Situasi ini dapat menciptakan tekanan yang signifikan terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan juga keberlanjutan sumber daya alam. Salah satu pendorong utama peningkat volume sampah adalah pertumbuhan populasi dunia yang terus meningkat. Semakin banyak individu berarti semakin banyak kebutuhan konsumsi yang pada akhirnya menghasilkan lebih banyak limbah. Selain itu, tren urbanisasi yang kuat terutama di negara-negara berkembang memusatkan populasi di wilayah perkotaan. Kepadatan penduduk di perkotaan memperburuk masalah pengelolaan sampah karena keterbatasan lahan untuk penampungan dan juga pengelolaan, serta kompleksitas logistik, pengumpulan, dan juga transportasi. Gaya hidup perkotaan cenderung lebih konsumtif dan juga berkontribusi pada produksi sampah. Di banyak negara, terutama di negara-negara yang sudah berkembang, infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang memadai masih menjadi tantangan besar. Sistem pengumpulan sampah sering tidak menjangkau seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang terpencil atau padat penduduk dengan akses terbatas. Metode penampungan sampah yang tidak saniter seperti permukaan terbuka dan juga di pinggir jalan ataupun di sungai menciptakan masalah kesehatan dan lingkungan. Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang modern dan efektif, seperti tempat pemisahan kompos, daur ulang, ataupun pengelolaan sampah, menjadi energi menyebabkan sebagian besar sampah berakhir di tempat pembuangan. Tempat pembuangan seringkali menjadi solusi termurah dan juga termudah untuk menangani sampah dalam skala besar. Namun, tempat pembuangan akhir memiliki banyak dampak negatif. Lahan yang dibutuhkan untuk TPA semakin terbatas, terutama di wilayah perkotaan yang sudah padat. Tumpukan sampah organik menghasilkan gas metana dan juga gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada karbon dioksida dan berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. Selain itu, air lindi yang dihasilkan dari pembusukan sampah dapat mencemari tanah dan juga air tanah jika tidak dikelola dengan baik. Tempat pembuangan akhir yang tidak dikelola secara saniter juga menjadi sarang vektor penyakit dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Pengelolaan sampah yang buruk memiliki dampak sosial dan juga kesehatan untuk masyarakat yang signifikan. Masyarakat yang tinggal di sebelah tempat pembuangan akhir atau wilayah dengan penumpukan sampah yang tidak terkelola secara rentan terhadap berbagai penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan juga masalah pernapasan. Pekerja informal di sektor persampahan seperti pemulung seringkali bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan juga tidak sehat tentunya, dengan risiko terpapar bahan berbahaya dan juga penyakit. Selain itu, estetika lingkungan yang buruk akibat sampah yang berserakan dapat menurunkan kualitas hidup dan nilai properti di suatu wilayah. Permasalahan sampah juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Biaya pengelolaan sampah termasuk pengumpulan, transportasi, dan juga pembuangan terus meningkat dan juga membagi beban bagi anggaran pemerintah daerah. Kerugian ekonomi juga dapat timbul akibat pencemaran lingkungan yang merusak sektor pariwisata, perikanan, dan juga pertanian. Di sisi lain, sampah juga memiliki potensi ekonomi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Namun, konsep ekonomi sirkular yang menekankan pada daur ulang, penggunaan kembali, dan penggunaan limbah dapat menciptakan peluang bisnis baru dan juga lapangan pekerjaan. Salah satu tantangan dalam mengatasi permasalahan sampah adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat. Pemilahan sampah dari sumber, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan praktik konsumsi yang bertanggung jawab masih belum menjadi kebiasaan umum. Kurangnya edukasi dan juga sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang benar dan juga dampaknya terhadap lingkungan dan juga kesehatan berkontribusi pada rendahnya partisipasi masyarakat. Permasalahan sampah adalah tantangan yang memerlukan tindakan yang komprehensif. Pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta dalam organisasi atau non-pemerintah harus bekerja sama untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang berkelanjutan. Transisi menuju ekonomi sirkular, peningkatan infrastruktur, dan juga teknologi pengelolaan sampah.
Dalam upaya ini untuk mengurangi beban sampah terhadap lingkungan, sebagai tindakan daur ulang sekecil apapun memiliki nilai yang sangat signifikan. Memanfaatkan kembali material yang sering dianggap sebagai limbah seperti kaca dan juga sendok plastik, bukan hanya mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan, tetapi juga menghemat sumber daya alam dan juga energi yang dibutuhkan untuk memproduksi material baru. Proses mendaur ulang sampah seperti kaca dan juga sendok plastik di tingkat rumah tangga dapat menjadi langkah awal yang memberdayakan penumpukan kesadaran lingkungan dan juga menghasilkan produk yang bermanfaat serta berkreatif. Langkah-langkah yang pertama yaitu kita mengumpulkan dan juga membersihkan. Langkah pertama yaitu mengumpulkan sendok-sendok plastik yang akan kita gunakan untuk mendekor dari kaca ini. Jadi ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk mendaur ulang sampah plastik. Di sini saya menggunakan sendok plastik. Dan sendok plastik ini cara kita agar dapat menjadikan ini salah satu contoh bahan yang menghasilkan daur ulang, yaitu kita menempelkan sendok pada bagian belakang seperti ini. Lalu kita tata hingga semuanya mengitari kaca-kaca ini dan kita lem agar dapat mengitari kaca-kaca ini. Itu adalah sekian dari saya. Terima kasih.